Pelita Tanpa Cahaya. Ini bukan sekedar dongeng tentang pangeran dan putri biasa loh, tapi tentang di mana sih letak kekuatan seorang pemimpin yang sesungguhnya? Kita mulai dari belakang ya, dari kalimat penutupnya, sebuah kalimat yang jadi kunci dari semua misteri dalam cerita ini. Pelita yang tak terlihat, tapi justru paling terang. Aneh kan? Tapi disinilah letak keindahannya. Oke, cerita kita dibuka di sebuah kerajaan yang super makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, gitulah. Rajanya Prabu Saka, arif banget, tapi usianya udah senja. Otomatis kan, semua perhatian tertuju pada satu orang, sang putra mahkota. Dan inilah dia, Pangeran Andika. Wah, paket lengkap deh pokoknya. Ganteng, pinter, jago berantem, idola semua orang. Seluruh masa depan kerajaan seolah-olah ada di tangannya. Dia dididik buat jadi raja, buat jadi simbol kekuatan. Tapi, yang namanya juga hidup, selalu ada kejutan yang gak terduga. Hanya dalam satu malam, semua gelar dan kemewahan itu sirna. Rombongannya disergap, dan dalam kondisi sekarat, satu-satunya jalan keluar adalah melompat ke sungai. Tubuhnya memang selamat, tapi arus sungai itu seolah merenggut segalanya. Namanya, asal-usulnya, seluruh identitasnya hanyut terbawa air. Dan tepat ketika kehidupan seorang pangeran berakhir di dasar sungai, di tepiannya, sebuah kehidupan lain justru baru akan dimulai. Semuanya ada di tangan seseorang yang sama sekali tidak terduga. Kenalin, ini Asih. Dia bukan putri bangsawan, apalagi saudagar kaya. Dia cuma gadis desa biasa yang setiap hari banting tulang untuk keluarganya. Kekuatannya itu bukan di pedang atau harta, tapi di hatinya yang tulus luar biasa dan pundaknya yang kuat menanggung semua beban tanpa pernah mengeluh. Asih menemukan pemuda asing ini terdampar di tepi sungai. Dia nggak tanya, kamu siapa atau dari mana? Enggak. Yang dia lihat cuma manusia lain yang butuh pertolongan. Dia rawat lukanya dengan sabar, dan karena pemuda itu nggak ingat apa-apa, Asih memberinya nama baru, Tirta, yang artinya air. Sebuah simbol untuk kehidupan yang baru. Di bawah atap gubuk yang sederhana, sang pangeran yang hilang ingatan itu mulai menjalani hidup sebagai Tirta. Dan di sana, di tempat yang serba terbatas itu, dia justru menemukan sesuatu yang gak pernah ia dapatkan di balik tembok istana yang megah. Nah, ini bagian yang paling menarik, menurut saya. Sebagai Pangeran Andika, hidupnya itu penuh aturan, tekanan, dan ekspektasi orang lain. Tapi sebagai Tirta, dia menemukan kedamaian. Kedamaian dari kerja keras, dari tawa tulus Asih, dari cinta yang tumbuh apa adanya, tanpa embel-embel status atau kekuasaan. Tapi kebahagiaan itu kadang nggak bertahan selamanya kan? Masa lalu itu nggak bisa dihapus begitu saja. Dan takdir akhirnya datang, memaksa dua dunia yang sangat berbeda ini buat berbenturan dengan keras. Dan momen itu pun tiba. Pasukan kerajaan berhasil melacaknya. Nama Tirta lenyap seketika, digantikan oleh Pangeran Andika. Dunia kecil yang damai dan penuh cinta itu hancur berkeping-keping. Dia dipaksa kembali ke kehidupan yang bahkan gak dia ingat lagi. Coba deh kita bayangkan posisinya Andika, bingung banget kan? Di satu sisi ada kehidupan desa yang memberinya ketenangan dan cinta sejati. Di sisi lain, ada istana yang megah, tapi sekarang terasa asing, penuh dengan kepalsuan, intrik, dan permainan kekuasaan. Dengan naifnya, Andika membawa Asih ke istana. Dia berharap dunianya yang dulu bakal menerima orang yang udah menyelamatkan hidupnya. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Asih dicaci, dihina, dianggap gak pantas. Andika marah besar, dan dia ambil keputusan impulsif. Dia memilih pergi, meninggalkan tahtanya, demi hidup bersama Asih. Kedengarannya romantis? Mungkin. Tapi keputusan ini adalah awal dari bencana yang jauh lebih besar. Dan tepat di saat sang pangeran memilih lari dari tanggung jawabnya atas nama cinta, pahlawan sesungguhnya dari cerita ini justru bersinar. Suara kebijaksanaan itu datang bukan dari singgasana, tapi dari seorang gadis desa sederhana. Keputusan Andika itu ternyata punya efek domino yang parah. Kerajaan tanpa pemimpin langsung goyah. Kekacauan terjadi di mana-mana, pejabat korup mulai berulah, dan yang jadi korban, ya rakyat kecil. Berita penderitaan ini akhirnya sampai juga ke telinga Andika dan Asih. Di tengah pelarian mereka, Asih mengucapkan kalimat ini. Sebuah kalimat yang seolah menampar Andika biar sadar. Asih mendefinisikan ulang arti cinta mereka. Menurutnya, cinta sejati itu bukan alasan buat lari, tapi justru jadi kekuatan untuk menghadapi tanggung jawab. Asih nggak egois, dia nggak melihat ini sebagai masalah mereka berdua saja. Dia mengingatkan Andika, aku juga rakyat. Dia merasakan apa yang rakyat lain rasakan. Empatinya jauh lebih besar daripada sekedar perasaan cintanya pada satu orang. Dia melihat gambaran yang lebih luas.
Dan ini dia puncaknya. Asih menunjukkan kalau cinta terbesarnya adalah dengan memastikan Andika jadi versi terbaik dari dirinya. Dia nggak mau jadi alasan Andika jadi pengecut. Justru karena cinta, dia mendorong Andika untuk kembali dan jadi raja yang seharusnya. Luar biasa kan? Kata-kata Asih itu seperti cambuk yang menyadarkan Andika dari egonya. Dia sadar, selama ini dia salah besar. Akhirnya, dia kembali ke istana. Bukan untuk merebut tahta, tapi untuk menunaikan kewajibannya. Andika yang kembali ini adalah orang yang sudah berubah total. Pengalamannya hidup sebagai Tirta memberinya harta yang paling berharga, empati. Sekarang, dia memimpin bukan dari atas menara gading, tapi dengan hati yang tahu gimana rasanya jadi rakyat biasa. Dan dengan pemahaman itu, dia berhasil memadamkan kekacauan dan menyelamatkan kerajaannya. Setelah semua tugasnya selesai, barulah dia kembali pada Asih. Tapi bukan buat ngajaknya lari lagi, dia memintanya untuk berdiri di sisinya, memimpin bersama. Andika akhirnya sadar, Asih itu bukan tempat pelarian, tapi Asih adalah kompas moral dan sumber kekuatannya yang sejati. Jadi, sekarang kita tahu kan siapa pelita tampai cahaya itu? Dialah Asih, seorang gadis desa yang dianggap nggak berarti oleh dunia istana, tapi justru kebijaksanaan dan ketulusan hatinya yang menjadi cahaya penuntun bagi seorang raja untuk menemukan jalan yang benar.